Israel menyerang Gaza dengan pongah, tapi siapa sangka kesombongan itu justru berbuah kehancuran? Inilah saat ribuan tentaranya hancur dibombardir Iran dengan hanya 13 jet tempur. Jika menurutmu ini adalah balasan setimpal untuk kesombongan Israel, tekan like dan sebarkan cerita ini agar dunia tahu kebenarannya. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah ini tanda awal runtuhnya Israel? Semoga Allah selalu menjaga Palestina, memberi kemenangan bagi kaum tertindas, dan menjatuhkan kehinaan kepada para penindas. Mari kita doakan bersama, karena doa kita adalah senjata paling kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku sekalian. Hari ini kita akan menyingkap sebuah kisah perjuangan rakyat Palestina, tentang darah yang tumpah, doa yang terpanjat, dan keberanian yang membuat langit Gaza bergemuruh. Mari kita mulai saja kisahnya. Jangan lupa sediakan secangkir kopi panas dan pisang gorengnya untuk menemani istirahat Anda agar suasana tambah asik. Langit Gaza kembali menjadi saksi bisu ketika kesombongan Israel mencapai puncaknya. Dengan dalih menghancurkan Hamas, mereka mengerahkan hampir seluruh kekuatan militernya dalam sebuah operasi yang disebut sebagai serangan darat terbesar sepanjang sejarah konflik. Puluhan jet tempur F-16 dan F-35 meraung di udara, menyalakan cahaya merah oranye dari rudal-rudal yang diluncurkan. Malam Gaza yang biasanya gelap berubah menjadi seperti siang karena kilatan ledakan yang tak henti-hentinya menerangi langit. Tank-tank Merkava, simbol kesombongan darat Israel, merayap di jalan-jalan sempit, menghancurkan apa saja yang menghalangi. Helikopter-helikopter raksasa mengangkut pasukan bersenjata lengkap dan peralatan tempur, bersiap melakukan pendaratan di berbagai titik. Drone-drone kecil, seperti kawanan belalang besi, berputar di atas kepala, menebarkan maut tanpa ampun kepada siapapun yang tertangkap dalam sorotannya. Dalam waktu 24 jam, Gaza benar-benar berubah menjadi kota mati. Rumah-rumah yang dulunya penuh dengan kehidupan kini tinggal puing-puing berserakan. Sekolah, masjid, rumah sakit, semuanya rata dengan tanah seakan tidak pernah ada. Jalan-jalan penuh dengan reruntuhan, debu yang pekat menyesakkan napas, dan bau mesiu bercampur dengan darah yang mengalir di selokan. Ratusan rakyat sipil berjatuhan menjadi korban, mulai dari bayi mungil yang tak berdosa hingga para lansia yang tak mampu berlari. Jeritan, tangisan, dan rintihan terdengar di setiap sudut, membentuk simfoni duka yang mengguncang hati siapapun yang menyaksikan. Gaza, tanah kecil yang terjepit, kini bagaikan neraka dunia yang dipenuhi api, asap, dan mayat-mayat yang tergeletak tak berdaya. Israel merasa langkahnya sudah tepat. Mereka mengira dengan kekuatan darat, laut, dan udara yang digabungkan, Hamas bisa dihancurkan hanya dalam hitungan jam. Serangan artileri berat ditembakkan tanpa henti dari perbatasan, mengguncang tanah Gaza hingga seakan bergoyang. Drone-drone bersenjata menambah penderitaan, meluncurkan rudal presisi yang menghantam rumah-rumah warga sipil, dengan alasan menargetkan militan. Namun nyatanya, yang berjatuhan hanyalah tubuh-tubuh tak berdosa yang tidak pernah mengangkat senjata. Di mata Israel, semua orang Gaza adalah musuh, dan itu menjadi pembenaran untuk membumi hanguskan kota kecil itu. Kesombongan Israel semakin terlihat ketika para jenderalnya berkoar di televisi dunia. Mereka menampilkan citra bahwa operasi ini adalah bentuk kekuatan tak tertandingi, bukti superioritas militer yang didukung sekutu besar mereka. Mereka membanggakan Iron Dome sebagai benteng pertahanan tercanggih di dunia, mengklaim bahwa tidak ada satupun rudal musuh yang mampu menembusnya. Dunia seakan diperlihatkan sebuah drama arogan, di mana Israel merasa dirinya penguasa tunggal di Timur Tengah, yang bisa mengatur hidup mati sebuah bangsa kecil tanpa konsekuensi. Namun kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Meskipun serangan begitu brutal, Hamas tetap berdiri tegak. Struktur bawah tanah mereka masih kokoh, roket-roket sederhana mereka masih bisa meluncur, meski jumlahnya tak seberapa dibandingkan hujan rudal Israel. Fakta ini membuat kesombongan Israel sebenarnya rapuh. Mereka membunuh ribuan warga sipil, tetapi kekuatan inti lawan tidak tersentuh. Gaza yang mereka kira akan runtuh justru masih bertahan. Dunia internasional pun bereaksi keras. Dari timur hingga barat, negara-negara mengeluarkan kecaman, menyebut serangan Israel sebagai bentuk kejahatan perang. Hukum internasional jelas melarang serangan terhadap warga sipil, tapi Israel seakan kebal hukum. Mereka tetap melanjutkan kebiadaban dengan dalih membela diri. Demonstrasi besar meledak di berbagai ibu kota dunia. Jutaan orang turun ke jalan, mengangkat bendera Palestina, menuntut agar pembantaian dihentikan. Namun bagi Israel, suara dunia hanyalah desiran angin yang tidak layak didengar. Mereka merasa berada di puncak kekuasaan, di mana tak ada satupun yang mampu menghentikan mereka. Di balik itu semua, ada satu hal yang luput dari kesombongan mereka,
Hukum Allah yang tak bisa ditantang. Israel mungkin memiliki ribuan tank, jet tempur canggih, dan sistem pertahanan modern, tetapi mereka lupa bahwa kekuatan sejati bukanlah milik manusia, melainkan milik Sang Pencipta. Setiap darah yang tumpah, setiap tangis yang pecah, dan setiap nyawa yang melayang di Gaza, menjadi saksi yang akan kembali menghantam mereka dengan balasan yang setimpal. Maka, ketika Gaza terbakar menjadi lautan api, sesungguhnya api yang lebih besar sedang menunggu Israel. Mereka tak menyadari bahwa musuh yang lebih berbahaya sedang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menghantam jantung negeri itu. Serangan brutal mereka terhadap Gaza hanyalah pembuka menuju kehancuran yang lebih besar. Kesombongan Israel adalah awal dari kejatuhannya sendiri. Dan di langit Timur Tengah yang muram, tanda-tanda itu mulai tampak. Ketika Gaza sudah berubah menjadi kota mati akibat kesombongan Israel, dunia internasional segera bereaksi. Dari markas besar PBB hingga jalanan kota-kota besar, suara kecaman menggema. Para pemimpin negara satu persatu mengeluarkan pernyataan keras, menyebut bahwa Israel telah melanggar hukum perang dengan menyerang warga sipil yang tak berdaya. Media global menyiarkan gambar memilukan, anak-anak bersimbah darah, perempuan menangis mencari keluarga yang hilang, dan rumah sakit yang runtuh menjadi tumpukan batu. Semua itu menjadi bukti telanjang bahwa serangan Israel bukanlah operasi militer murni, melainkan pembantaian yang disengaja. Namun meski hujatan datang bertubi-tubi, Israel tetap membisu dengan wajah angkuh, seakan tidak ada hukum di dunia ini yang mampu menjerat mereka. Gelombang demonstrasi pun meledak di berbagai penjuru dunia. Dari London, Paris, Berlin, hingga Jakarta dan Ankara, jutaan orang turun ke jalan, membawa bendera Palestina dan poster bertuliskan kecaman terhadap Israel. Lautan manusia memenuhi alun-alun, meneriakan kebebasan untuk Gaza. Di Timur Tengah, kemarahan rakyat semakin membara. Meski banyak negara hanya bisa mengeluarkan kecaman tanpa tindakan nyata, ada satu negara yang berbeda, Iran. Sejak lama, Iran menempatkan Israel sebagai musuh abadi, musuh yang tidak hanya politis, tetapi juga ideologis dan spiritual. Bagi Iran, pembantaian di Gaza adalah garis merah yang tidak bisa ditoleransi. Di Teheran, amarah rakyat mencapai puncaknya. Masjid-masjid dipenuhi doa dan seruan jihad. Ulama-ulama berapi-api menyampaikan khutbah, menyerukan agar darah syuhada Gaza tidak dibiarkan sia-sia. Mereka mengingatkan bahwa Allah telah menjanjikan kehancuran bagi orang-orang zalim, dan Israel adalah wujud nyata kezaliman itu. Di jalan-jalan, rakyat berbondong-bondong membawa spanduk bertuliskan dukungan untuk Palestina. Mereka tidak hanya menuntut kecaman diplomatik, tetapi menuntut aksi nyata, serangan balasan. Pemerintah Iran pun merespons dengan cepat. Para petinggi militer mengadakan rapat darurat, menimbang langkah strategis untuk memberi pelajaran kepada Israel. Informasi intelijen menunjukkan bahwa Israel sedang mengerahkan hampir seluruh kekuatannya ke Gaza, meninggalkan pertahanan dalam negeri dalam kondisi lengah. Inilah celah emas yang ditunggu-tunggu. Saat Israel terlalu sibuk membombardir Gaza, mereka justru membuka pintu untuk diserang dari arah lain. Bagi Iran, kesempatan ini adalah takdir, momen untuk menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada kekuatan yang kebal dari balasan Allah. Seruan jihad berkumandang di media resmi Iran. Pidato para pemimpin negeri itu mengguncang hati rakyatnya, menegaskan bahwa inilah saatnya menunaikan kewajiban membela kaum tertindas. Mereka menyinggung ayat-ayat Al-Quran tentang kehancuran kaum zalim, tentang janji Allah bagi mereka yang menumpahkan darah orang-orang tak berdosa. Kata-kata itu bukan hanya propaganda, melainkan sumpah untuk melawan dengan segenap kekuatan. Bagi rakyat Iran, ini bukan lagi sekadar konflik politik, tetapi peperangan akidah, membela kebenaran melawan kebatilan. Sementara itu, Israel tetap berada dalam euforia semu. Para jenderalnya mengira bahwa operasi di Gaza berjalan mulus. Mereka buta terhadap ancaman besar yang sedang mendekat. Padahal, di balik pegunungan dan gurun Iran, mesin-mesin perang sudah dinyalakan. Pangkalan udara dipenuhi aktivitas, rudal-rudal hipersonik terbaru dipersiapkan, jet-jet tempur canggih dipoles, dan para pilot terbaik mengunci hel mereka dengan tekad membara. Suasana di markas militer Iran berbeda jauh dari kebingungan Israel. Di sana, setiap prajurit tahu bahwa mereka sedang bersiap untuk sejarah besar, menghantam musuh yang selama ini mengaku tak terkalahkan. Ketika dunia hanya bisa mengeluarkan kecaman, Iran tampil sebagai jawaban nyata. Mereka tidak ingin tragedi Gaza hanya berakhir dengan ratapan. Mereka ingin dunia menyaksikan bagaimana kekuatan yang sombong akan dipaksa berlutut. Di tengah malam yang sunyi, doa-doa rakyat Palestina yang ditindas akan bertemu dengan amarah rakyat Iran yang menyala. Keduanya melebur dalam satu tekad,
membalas kezaliman Israel dengan balasan yang setimpal. Dunia pun menunggu dengan tegang. Apakah Iran hanya akan berteriak seperti negara-negara lain? Ataukah mereka benar-benar akan menyalakan api perang yang lebih besar? Jawaban itu segera datang. Saat Israel sibuk menebar maut di Gaza, Iran sudah menyiapkan badai api yang akan mengguncang jantung negeri Zionis. Serangan yang akan datang bukanlah sekadar balasan militer, melainkan tanda dari langit bahwa kezaliman takkan pernah abadi. Malam di Israel awalnya begitu tenang. Kota-kota yang biasa sibuk dengan lampu neon dan aktivitas warganya, seolah tak menyadari badai besar yang akan segera datang. Tentara Israel sedang sibuk di Gaza, fokus pada operasi besar-besaran untuk melumpuhkan Hamas. Para jenderal merasa yakin bahwa kekuatan penuh mereka sedang digunakan dengan efektif, sementara sistem pertahanan dalam negeri dianggap cukup kuat untuk menjaga keamanan. Mereka begitu percaya pada Iron Dome, sistem pertahanan udara tercanggih yang selama ini dipamerkan sebagai tameng mutlak dari segala serangan rudal musuh. Namun pada malam itu, keyakinan itu hancur dalam sekejap. Dari kejauhan, radar-radar militer mendeteksi pergerakan yang tidak biasa. Kecepatan objek yang masuk melebihi perkiraan. Rudal-rudal hipersonik Iran telah meluncur, melesat dengan kecepatan yang jauh melampaui kemampuan sistem pertahanan untuk merespons. Puluhan, kemudian ratusan rudal menembus langit malam, meninggalkan jejak cahaya merah menyala yang menggores kegelapan seperti naga api. Suara gemuruh mereka memecah kesunyian, disusul ledakan-ledakan dahsyat yang membuat bumi bergetar. Target pertama sudah dipastikan, pusat kendali Iron Dome. Rudal-rudal presisi itu menghantam markas komando dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, layar-layar monitor gelap, antena-antena komunikasi patah, dan sistem komputer yang menjadi otak pertahanan Israel meledak menjadi api. Iron Dome yang selama ini dibanggakan runtuh hanya dalam hitungan menit. Tanpa perlindungan itu, Israel ibarat rumah tanpa atap yang diterjang badai. Rudal-rudal berikutnya bebas masuk, menghantam sasaran tanpa perlawanan berarti. Ledakan pertama di pusat kota Tel Aviv menciptakan gelombang kepanikan. Gedung-gedung tinggi berguncang, kaca-kaca pecah, dan api membubung ke langit. Di Haifa, gudang amunisi militer meledak seperti kembang api raksasa, mengirimkan bola api besar yang terlihat dari puluhan kilometer jauhnya. Di pangkalan militer selatan, barisan tank Merkava yang sedang diparkir hancur dalam ledakan beruntun, meleleh seperti besi tua di tengah kobaran api. Rudal lain menghantam lapangan udara, menghancurkan pesawat-pesawat yang bahkan belum sempat lepas landas. Israel seakan terbakar di setiap sudutnya. Langit malam berubah menjadi neraka. Cahaya merah oranye dari ledakan tak pernah padam. Suara sirene akhirnya meraung, tetapi sudah terlambat. Rakyat Israel berhamburan mencari perlindungan, tetapi tidak ada tempat yang benar-benar aman. Tempat perlindungan bawah tanah penuh sesak, jalanan macet oleh orang-orang yang panik, dan jeritan histeris menggema di udara. Bagi mereka, inilah malam yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Malam ketika negeri yang mereka kira paling aman, tiba-tiba berubah menjadi medan perang tanpa ampun. Gelombang rudal berikutnya tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga infrastruktur vital. Pembangkit listrik hancur, menyebabkan kegelapan total di sebagian besar wilayah. Jaringan komunikasi terputus, membuat koordinasi semakin kacau. Rumah sakit penuh sesak oleh korban luka, tetapi aliran listrik yang padam membuat operasi penyelamatan lumpuh. Api berkobar di mana-mana, membakar gedung-gedung pemerintahan, pabrik, hingga pelabuhan. Israel, yang selama ini menjadi simbol teknologi dan modernitas di Timur Tengah, kini terlihat rapuh dan tidak berdaya, terjebak dalam kobaran api dan kehancuran. Para tentara yang berada di garis belakang pun tidak kalah panik. Mereka kehilangan komunikasi dengan pusat komando, tidak tahu perintah apa yang harus dijalankan. Barisan militer yang selama ini terkenal disiplin kini tercerai-berai seperti kawanan tanpa pemimpin. Beberapa berusaha bertahan, tetapi banyak yang kehilangan mental ketika melihat rudal-rudal Iran menghantam dengan presisi yang menakutkan. Ratusan tentara tewas seketika, tubuh mereka terbakar atau terhimpit reruntuhan bangunan. Malam itu, Israel bagaikan medan perang terbuka. Setiap dentuman ledakan membawa pesan bahwa kesombongan selalu ada balasannya. Iron Dome yang mereka banggakan, sistem pertahanan yang membuat mereka pongah di hadapan dunia, ternyata rapuh di hadapan teknologi Iran yang lebih mutakhir. Dunia menyaksikan dengan terkejut, bagaimana ratusan rudal hipersonik dapat menghancurkan benteng pertahanan yang selama ini disebut tak tertembus. Fakta ini menjadi pukulan telak bagi citra Israel sebagai kekuatan militer tak terkalahkan. Di sisi lain, serangan ini membawa semangat baru bagi dunia Islam. Dari Gaza yang terbakar,
Dari masjid-masjid di Teheran, hingga jalan-jalan di Jakarta dan Istanbul, kabar itu tersebar cepat. Umat Islam melihat serangan itu bukan hanya sebagai balasan politik, tetapi sebagai pertanda bahwa Allah masih mendengar doa orang-orang tertindas. Rudal-rudal yang meluncur itu seperti panah keadilan yang menembus langit malam, membalas setiap darah syuhada yang tumpah di tanah Gaza. Namun bagi Israel, malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang lebih panjang. Rudal hipersonik hanyalah permulaan. Ketika debu dan asap belum reda, langit masih menyimpan ancaman yang lebih besar. Jet-jet tempur Iran sudah bersiap di pangkalan udara, menunggu giliran untuk menyalakan bara api yang lebih dahsyat. Serangan rudal hanyalah pembuka, sebuah prolog bagi kehancuran yang lebih mencekam. Malam yang awalnya tenang kini berubah menjadi malam kiamat bagi Israel. Suara ledakan, cahaya api, jeritan rakyat, dan kepanikan militer bercampur menjadi satu. Dunia menyaksikan bahwa tak ada yang bisa menghalangi balasan Allah ketika kesombongan sudah melewati batas. Hujan rudal hipersonik itu adalah pesan keras bahwa kezaliman tidak akan pernah dibiarkan abadi. Dan bagi Israel, ini hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Ketika langit Israel masih dipenuhi asap tebal akibat hujan rudal hipersonik yang menghancurkan pusat pertahanan mereka, datanglah gelombang serangan kedua yang jauh lebih mengerikan. Dari pangkalan udara Iran, 13 jet tempur modern melesat ke udara, membawa misi yang akan tercatat dalam sejarah, melumat jantung militer Israel. Dengan kecepatan yang memekakan, jet-jet itu membelah langit malam, meninggalkan jejak api yang panjang seakan naga baja sedang menuju medan perang. Israel yang baru saja kehilangan Iron Dome sama sekali tidak siap. Radar-radar mereka lumpuh, komunikasi hancur, dan barisan tentara masih sibuk mengevakuasi korban ledakan rudal. Di saat itulah, 13 jet tempur Iran menembus ruang udara Israel tanpa hambatan berarti. Tidak ada pesawat tempur yang sanggup menghalangi, tidak ada rudal pertahanan yang bisa diluncurkan. Israel benar-benar telanjang di hadapan badai api yang datang. Gelombang pertama serangan udara menghantam konvoi tank Merkava yang sedang bersiap untuk bergerak ke Gaza. Rudal udara ke darat yang ditembakkan jet-jet Iran melesat dengan presisi mematikan, mengenai barisan tank dalam sekali hantam. Ledakan beruntun terjadi, menciptakan bola api raksasa yang menerangi malam. Tank-tank kebanggaan Israel meledak seperti kaleng kosong, terlempar ke udara sebelum hancur berkeping-keping. Ribuan tentara yang berada di sekitarnya tak sempat melarikan diri, tubuh mereka menjadi korban kobaran api. Pemandangan itu mengubah dataran militer Israel menjadi lautan api dan darah. Tidak berhenti di situ, jet-jet Iran melanjutkan serangan ke markas tentara yang ada di pedalaman. Rudal-rudal menghantam barak-barak militer, membuat bangunan runtuh seketika. Ratusan tentara tewas tertimbun reruntuhan, sementara yang selamat berlari tanpa arah, diteror oleh raungan jet di atas kepala mereka. Api menjalar dengan cepat, membuat malam Israel semakin terang oleh cahaya kebakaran. Bagi para prajurit Israel, tidak ada lagi rasa aman. Mereka sadar bahwa langit kini bukan milik mereka, melainkan milik musuh yang datang dengan kekuatan tak terbendung. Di pelabuhan militer, kapal-kapal perang yang bersiap diberangkatkan ke Gaza menjadi sasaran berikutnya. Jet-jet Iran dengan kecepatan kilat menurunkan bom presisi yang menghantam kapal satu persatu. Ledakan di laut menciptakan gelombang besar, menenggelamkan kapal-kapal raksasa seperti mainan di tengah samudra. Asap hitam membubung dari dermaga, bercampur dengan teriakan panik para pelaut yang terjebak di dalam kapal yang terbakar. Laut Mediterania malam itu memantulkan cahaya api, menjadikan pemandangan semakin mencekam. Helikopter-helikopter yang baru saja mendarat setelah membawa pasukan ke Gaza juga tidak luput dari amukan. Rudal udara ke udara menghantam mereka di landasan, menyebabkan ledakan beruntun yang memekakan telinga. Baling-baling terlempar, bahan bakar meledak, dan tubuh-tubuh prajurit beterbangan. Dalam sekejap, puluhan helikopter hancur lebur, menambah panjang daftar kehancuran peralatan militer Israel. Ribuan tentara Israel yang tersebar di berbagai titik ini benar-benar berada dalam kondisi kacau. Mereka kehilangan komando, kehilangan arah, dan yang lebih parah, kehilangan mental. Selama ini mereka diajarkan bahwa militer Israel adalah yang terkuat di Timur Tengah, tetapi malam itu semua kebanggaan itu runtuh. Tubuh-tubuh rekan mereka yang gosong, tank-tank yang terbakar, helikopter yang hancur, dan kapal yang tenggelam menjadi bukti nyata bahwa kekuatan mereka tidak ada artinya di hadapan badai api Iran. Kepanikan menyebar lebih cepat daripada api. Tentara yang selamat berlarian ke segala arah, meninggalkan peralatan mereka. Ada yang berusaha bersembunyi di balik reruntuhan, ada pula yang nekat melompat ke laut untuk menghindari kobaran api. Namun tidak ada tempat yang benar-benar aman. Jet-jet Iran menguasai langit sepenuhnya,
terbang rendah dengan raungan mesin yang membuat tanah bergetar. Setiap kali rudal dilepaskan, langit dipenuhi kilatan cahaya, disusul ledakan yang merobek bumi. Israel malam itu tidak hanya kehilangan ribuan tentaranya, tetapi juga kehilangan sesuatu yang lebih berharga, rasa percaya diri. Mental para prajurit hancur lebur, jenderal-jenderal tidak mampu lagi memberi perintah yang jelas, dan sistem pertahanan yang mereka banggakan runtuh dalam hitungan jam. Serangan 13 jet tempur Iran telah membalikan keadaan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Dunia pun tercengang. Siaran televisi internasional memperlihatkan gambar-gambar mengerikan dari Israel. Tank-tank terbakar, markas tentara hancur, dan ribuan tubuh berserakan. Media menyebut ini sebagai serangan udara paling mematikan yang pernah menimpa Israel sejak berdirinya negara itu. Negara-negara yang sebelumnya diam kini terkejut, menyadari bahwa apa yang selama ini dianggap kekuatan super ternyata rapuh di hadapan lawan yang tekadnya menyala karena membela keadilan. Serangan 13 jet tempur Iran tidak hanya menghancurkan fisik Israel, tetapi juga menanamkan ketakutan yang mendalam. Rakyat Israel sadar bahwa mereka tidak lagi aman di tanah yang selama ini disebut sebagai benteng Yahudi. Tentara Israel sadar bahwa mereka bukan lagi predator, melainkan mangsa yang bisa diburu kapan saja. Dan dunia sadar bahwa keangkuhan selalu ada akhirnya. Malam itu, Israel benar-benar berlutut di hadapan kenyataan pahit. Mereka tidak lagi memegang kendali. Api, asap, dan jeritan memenuhi setiap sudut negeri itu. Dan di atas semua itu, raungan 13 jet tempur Iran masih terdengar, membawa pesan bahwa balasan atas kezaliman sedang berlangsung, dan bahwa ini hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Langit malam Israel yang semula tenang berubah menjadi lautan api ketika belasan jet tempur Iran mulai melaksanakan misi penghancurannya. Seperti burung besi yang membawa kutukan, 13 pesawat tempur itu membelah angkasa dengan kecepatan supersonik. Mereka tidak datang untuk sekadar menakut-nakuti, tetapi untuk mengukir sejarah, balasan nyata atas keangkuhan militer Israel yang merasa tidak terkalahkan. Dalam hitungan menit, udara penuh dengan raungan mesin, dentuman bom, dan cahaya api yang meledak dari berbagai penjuru. Dari garis pantai hingga ke jantung Tel Aviv, semuanya diterangi kilatan merah dan oranye yang menghantui. Tidak ada peringatan, tidak ada kesempatan bagi militer Israel untuk mengatur strategi. Setelah sistem pertahanan Iron Dome dilumpuhkan rudal hipersonik Iran pada serangan sebelumnya, langit Israel kini bagai ruang terbuka tanpa benteng. Jet-jet F-16 dan F-35 yang biasanya dielu-elukan sebagai tulang punggung pertahanan udara Israel tidak mampu lepas landas dalam jumlah besar. Sebagian besar hanggar mereka sudah hancur, landasan pacu retak dan berlubang, sementara sistem radar telah dibutakan serangan elektronik Iran. Akibatnya, belasan jet tempur Iran bergerak bebas, menghantam target satu demi satu, seperti elang yang menuki kekawanan mangsa yang tak berdaya. Ledakan pertama terjadi di markas besar pasukan darat Israel di wilayah selatan. Bom-bom presisi menghantam konvoi tank Merkava yang baru saja bersiap menuju Gaza. Deretan tank baja itu meledak satu persatu, membentuk rantai ledakan beruntun yang menggelegar. Api membumbung tinggi ke langit, menciptakan bola-bola api raksasa yang menyinari malam lebih terang daripada siang. Prajurit-prajurit yang semula percaya diri dengan mesin perang mereka kini berlari tanpa arah, terjebak dalam kobaran api dan serpihan logam panas. Tubuh-tubuh yang hangus berserakan di sekitar reruntuhan, menambah kepanikan yang sudah mencekam. Di laut, kapal perang Israel juga tidak luput dari serangan. Jet-jet tempur Iran meluncurkan rudal anti kapal yang menghantam frigat Israel di perairan dekat Haifa. Dalam sekejap, kapal baja itu terbelah dua, tenggelam bersama ratusan prajurit yang terjebak di dalamnya. Lautan yang biasanya menjadi simbol kekuatan Israel kini berubah menjadi kuburan sunyi yang menelan armada perangnya. Suara jeritan bercampur dengan gemuruh ombak dan dentuman ledakan, menciptakan simfoni kematian yang tak terlupakan. Sementara itu, di pangkalan udara dekat Tel Aviv, kehancuran jauh lebih parah. Hanggar-hanggar yang menyimpan jet F-35 kebanggaan Israel terbakar hebat. Jet-jet mahal itu meledak sebelum sempat mengudara. Ledakan bahan bakar dan amunisi membuat kawasan itu berubah menjadi kawah besar yang menyala-nyala. Api berkobar tanpa bisa dipadamkan, dan asap hitam tebal menyelimuti langit, menutupi cahaya bulan. Dari kejauhan, Tel Aviv tampak seperti kota yang dilahap oleh neraka. Ribuan tentara Israel tewas bukan hanya karena serangan langsung, tetapi juga akibat efek psikologis yang menghancurkan. Mereka yang selamat dari ledakan kehilangan arah, tidak tahu lagi kepada siapa mereka harus mengabdi. Komando militer tidak terdengar, saluran komunikasi lumpuh, dan sistem kendali elektronik mati total. Tentara yang biasanya gagah berani kini hanya bayangan manusia yang ketakutan. Sebagian menyerahkan senjata mereka,
sebagian lagi bersembunyi tanpa tujuan. Moral mereka runtuh, dan Israel seolah kehilangan tulang punggungnya dalam satu malam. Setiap sudut negeri itu kini menyimpan horor. Kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba tidak hanya diterangi cahaya lampu, melainkan juga kobaran api dari markas-markas militer yang dihancurkan. Jalan-jalan penuh dengan puing-puing, kendaraan terbakar, dan tubuh-tubuh yang terkapar. Sirene meraung-raung, tetapi tidak ada lagi tempat aman untuk berlindung. Bunker-bunker bawah tanah penuh sesak, namun bahkan tempat-tempat itu tidak lagi menjanjikan keselamatan ketika bom-bom Iran menghantam tepat di atasnya. Dalam kondisi kacau itu, dunia menyaksikan dari layar televisi dan media sosial. Rekaman video kehancuran menyebar cepat, menampilkan kobaran api yang menyelimuti pangkalan militer Israel, jet-jet F-35 yang hangus, serta tank-tank Merkava yang terbakar. Gambar-gambar itu menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Israel yang selama ini sombong dengan teknologi militernya ternyata rapuh ketika berhadapan dengan serangan yang presisi dan tak terduga. Media internasional menyebut malam itu sebagai Malam Api Israel atau The Night of Burning Iron. Namun di balik semua itu, penderitaan yang sesungguhnya ada pada para prajurit yang terjebak di garis depan. Ribuan tentara Israel yang dikirim ke Gaza kini terputus dari jalur logistik, tanpa dukungan udara, tanpa komunikasi, tanpa arah. Mereka menjadi sasaran empuk, bukan hanya bagi serangan Iran, tetapi juga bagi pasukan perlawanan Palestina yang menyaksikan bagaimana sang raksasa runtuh di hadapan mata mereka. Banyak tentara yang tewas terbakar di dalam kendaraan lapis baja, banyak pula yang tewas di bawah runtuhan bangunan yang dihantam bom. Darah bercampur dengan debu dan api, menciptakan pemandangan neraka di bumi. Ketika fajar menyingsing, Israel tidak lagi sama. Negara itu terlihat seperti negeri pasca kiamat. Jalanan penuh asap, gedung-gedung berlubang, markas militer tinggal puing, dan ribuan jasad prajurit berserakan. Tidak ada lagi aura, tak terkalahkan, yang selama ini melekat pada militer Israel. Dunia melihat jelas bahwa kekuatan yang sombong itu ternyata rapuh dan bisa runtuhannya dalam satu malam serangan. Iran berhasil tidak hanya menghancurkan fisik militer Israel, tetapi juga mematahkan mental dan kepercayaan diri seluruh tentaranya. Lautan api masih berkobar, asap pekat masih menutupi langit, dan suara tangisan masih terdengar dari puing-puing. Namun lebih dari itu, kehancuran moral menjadi luka terdalam. Israel tidak hanya kehilangan ribuan tentaranya, tetapi juga kehilangan kepercayaan akan mitos kekuatannya sendiri. Dari lautan api itulah lahir kenyataan baru. Dunia kini melihat bahwa Israel bukanlah kekuatan yang tak terkalahkan, melainkan kekuatan yang bisa runtuh dalam sekejap ketika kesombongannya ditantang oleh serangan yang datang dengan izin Tuhan. Langit malam di atas Israel berubah menjadi panggung kehancuran yang tak pernah dibayangkan dalam sejarah modern. Api masih menjilat dari puing-puing kota yang baru saja diguncang ratusan rudal hipersonik Iran, sementara sirene yang biasanya meraung memperingatkan serangan udara kini terdiam tak berdaya. Pusat komando Iron Dome sudah rata dengan tanah, ibarat benteng terakhir yang dilumpuhkan dalam sekali tebas. Dalam kondisi kacau balau itu, kekuatan udara Iran mulai mengerahkan gelombang berikutnya. 13 jet tempur canggih yang melesat menembus langit bagaikan panah-panah neraka. Pesawat-pesawat itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, menembus awan dan menorehkan garis-garis merah api di langit. Israel, yang sebelumnya begitu angkuh dengan klaim keunggulan teknologi militernya, kini tak lebih dari sekumpulan target tak berdaya. Radar mereka buta, sistem anti-rudal lumpuh, dan pasukan udaranya tercecer setelah dihancurkan di landasan. Suara deru mesin jet Iran menggema, mencabik keheningan malam dengan teror yang mencekam. Dari ketinggian, kota-kota besar Israel tampak berkilau oleh api dan ledakan, bagaikan lautan bara yang menyebar tanpa kendali. Gelombang serangan udara itu menyapu markas-markas militer Israel yang masih tersisa. Barak-barak tentara yang penuh dengan ribuan prajurit mendadak berubah menjadi kuburan massal ketika bom presisi menghantamnya tanpa ampun. Kilatan cahaya ledakan menyapu seluruh kompleks, melemparkan tubuh-tubuh tentara ke udara sebelum jatuh tak bernyawa. Puluhan tank Merkava yang sebelumnya dipersiapkan untuk menyerbu Gaza kini meledak satu persatu, terbakar dan meledak bagai kembang api kematian. Di pelabuhan militer, kapal-kapal perang Israel dilahap api setelah dihantam rudal udara ke darat yang meluncur bagaikan petir. Kehancuran itu tidak hanya bersifat fisik, tapi juga mental. Tentara Israel yang tersisa di garis depan menghadapi mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Ratusan mayat rekan-rekan mereka tergeletak di lapangan terbuka, terbakar bersama kendaraan perang mereka. Bau mesiu bercampur dengan aroma daging terbakar memenuhi udara. Jeritan yang biasanya menjadi simbol perlawanan kini berubah menjadi lengkingan panik dan ketakutan.
Jiwa-jiwa yang dulunya percaya diri dengan kehebatan teknologi dan taktik ini hancur berkeping-keping. Iran tidak hanya mengandalkan kekuatan rudal dan jet tempur semata, mereka juga memanfaatkan strategi psikologis yang menghancurkan. Ketika bom-bom presisi menghantam jantung kota, drone-drone kecil menyebarkan rekaman kehancuran itu secara real-time ke seluruh dunia. Setiap ledakan, setiap kobaran api, setiap tank terbakar, dan setiap tentara yang berlari ketakutan disiarkan tanpa sensor. Dunia menyaksikan dengan ngeri bagaimana kekuatan besar Israel runtuh hanya dalam hitungan jam. Reputasi yang mereka bangun puluhan tahun hancur berantakan dalam satu malam yang kelam. Ribuan tentara Israel tewas dalam hitungan jam, sebagian besar bahkan tanpa sempat mengangkat senjata. Serangan udara Iran begitu terstruktur dan sistematis, seakan setiap target sudah dipetakan dengan teliti. Gudang-gudang amunisi meledak beruntun, menimbulkan bola api raksasa yang menerangi langit. Helikopter-helikopter Apache yang tadinya dikerahkan ke Gaza kini hangus terbakar di hanggar. Pangkalan militer yang biasanya dijaga ketat mendadak tak lebih dari tumpukan besi tua berkarat yang masih berasap. Ketika api masih membara di daratan, jet-jet tempur Iran menukik rendah, menyalakan afterburner mereka dan menggetarkan bumi di bawahnya. Suara bising mesin pesawat itu mengguncang jiwa siapa saja yang mendengarnya. Para prajurit yang berusaha bertahan di tanah hanya bisa menutup telinga mereka sambil menunggu nasib yang tak terhindarkan. Tidak ada lagi rasa percaya diri, tidak ada lagi semangat perang. Yang tersisa hanyalah rasa takut, panik, dan penyesalan yang terlambat. Namun yang paling menakutkan bukan hanya jumlah korban, tetapi efek berantai dari serangan itu. Rumah sakit hospital militer penuh sesak dengan tubuh-tubuh yang hancur. Banyak yang tidak bisa diselamatkan karena kurangnya peralatan dan listrik yang padam. Kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan bahkan Yerusalem dilanda kepanikan massal. Rakyat sipil berlari ke tempat perlindungan yang sebenarnya tidak lagi mampu menahan ledakan rudal. Jalanan dipenuhi kendaraan yang terbakar, gedung-gedung runtuh, dan suara sirene ambulans bercampur dengan raungan mesin jet tempur. Sementara itu, media internasional membanjiri dunia dengan gambar dan laporan kehancuran. Dunia menyaksikan dengan ternganga bagaimana Israel, negara yang selama ini digadang-gadang sebagai benteng tak terkalahkan, ternyata roboh dengan cara yang begitu cepat dan mengenaskan. Bagi sebagian besar masyarakat Muslim, momen ini dipandang sebagai jawaban dari doa-doa panjang mereka yang memohon agar kezaliman di Tanah Suci segera berakhir. Suara-suara takbir menggema di berbagai penjuru dunia, berbaur dengan isak tangis haru atas balasan yang akhirnya datang juga. Dalam kondisi itu, suasana menjadi semakin mencekam ketika malam kedua serangan tiba. Api yang masih menyala dari serangan sebelumnya menjadi latar bagi gelombang berikutnya dari kekuatan Iran. Dunia menahan napas, menunggu apa lagi yang akan terjadi. Israel, yang dulunya berdiri dengan angkuh sebagai simbol kekuatan militer di Timur Tengah, kini tinggal puing-puing yang menyala. Ribuan tentaranya tewas, puluhan ribu lainnya terluka, dan seluruh bangsa berada di ujung jurang kehancuran. Malam itu, sejarah mencatat sebuah peristiwa yang tak terlupakan. Ribuan tentara Israel lenyap dalam kobaran api yang datang dari 13 jet tempur Iran. Suara raungan mesin pesawat itu menjadi saksi bagaimana keangkuhan runtuh dalam sekali hantaman. Bumi Israel menjadi neraka terbuka, tempat di mana kesombongan militer digantikan dengan ratapan kematian. Dan dari kegelapan malam yang diliputi cahaya api, hanya ada satu kenyataan yang menggema di benak dunia. Keadilan ilahi akhirnya menampakkan diri dengan cara yang paling mengerikan, paling dramatis, dan paling mematikan. Api masih berkobar di tanah Israel. Kota-kota yang dulunya penuh cahaya kini menjadi lautan abu dan reruntuhan. Ratusan tank hancur, jet-jet tempur hangus terbakar, dan ribuan tentara Israel tidak pernah kembali ke barak mereka. Langit dipenuhi asap hitam, bagaikan tirai tebal yang menutup wajah bumi dari sinar matahari. Teriakan sirene yang dulu jadi tanda kekuatan kini berubah menjadi nyanyian kematian yang tak berkesudahan. Di Gaza, rakyat yang sebelumnya hancur oleh bombardir Israel menatap ke langit dengan mata basah. Mereka tahu, apa yang menimpa musuh mereka bukan sekadar balasan manusia, melainkan tanda kekuasaan Allah yang tak pernah tidur. Tangisan mereka bercampur dengan doa syukur, meski luka dan penderitaan masih membekas. Dunia menyaksikan sebuah peristiwa yang menggetarkan. Negeri yang dulu sombong, yang merasa tak terkalahkan, kini roboh dalam sekejap. Israel kehilangan wajahnya, kehilangan wibawa, kehilangan segalanya. Pasukan yang dahulu dipuja dengan klaim, tak terkalahkan, kini menjadi mayat-mayat bergelimpangan yang tak lagi punya arti. Mereka gagal melawan badai yang dikirim Iran, gagal mempertahankan tanah yang mereka kuasai dengan kezaliman. Sejarah mencatat, inilah titik balik besar di Timur Tengah. Bukan sekadar perang,
Tetapi peringatan ilahi bahwa siapapun yang menindas orang beriman, yang menodai tanah suci, dan yang merendahkan manusia dengan kekuatan semu, pasti akan dihancurkan. Bukan oleh kekuatan manusia semata, melainkan oleh izin Allah yang Maha Perkasa. Di balik kehancuran itu, ada pesan yang menggema, kezaliman tidak akan pernah abadi. Setiap darah yang ditumpahkan akan menuntut balas, setiap doa orang tertindas akan naik ke langit, dan setiap tangisan anak kecil akan menjadi gemuruh yang mengguncang singgasana keangkuhan. Kini, dunia menyaksikan negeri yang pernah menjadi momok ketakutan berubah menjadi puing-puing. Langit menjadi saksi, bumi menjadi saksi, dan sejarah akan selamanya mengingat hari ketika ribuan tentara Israel tewas dibombardir Iran dengan 13 jet tempurnya. Dan di akhir segalanya, gema itu terus terdengar. Ingatlah, kemenangan selalu bersama orang-orang yang sabar, dan kehancuran selalu menunggu para penindas. Ya Allah, turunkanlah keadilan-Mu di muka bumi. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina dan di seluruh penjuru bumi yang tertindas. Hancurkanlah kekuatan kaum zalim, dan kuatkanlah hati kaum mukmin yang berjuang di jalan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi saksi yang diam atas kejahatan. Jadikan kami bagian dari pembela kebenaran, walau hanya dengan doa dan air mata. Amin ya Robbal Alamin. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan untuk kita semua bahwa kesombongan manusia tak pernah menang melawan keadilan Allah. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas, dimanapun mereka berada. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, langit tak pernah diam saat kezaliman merajalela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.